Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita sarapan ya, sarapan pagi. Kayak gini enaknya tuh sarapan tuh pakai nasi uduk ya. Tapi mau jadi jarang banget nih ya sarapan pakai nasi uduk itu. Nah, biasanya sih kalau mau jadi itu jarang sarapan, biasanya langsung makan siang ya. Antara jam 10, jam 11 gitu kalau mau makan, dan biasanya kan ngemil-ngemil aja, dan ngemilannya juga yang gorengan, kadang lontong aja nih kayak gini. Kayak gini terus sama gorengan aja gitu ya, tuh kayak gini doang biasanya. Tapi ini alhamdulillah dibeliin sarapannya sama papanya juga ya, dan jadi sering nganter jemput ya, jadinya yang gak terlalu mikirin buat sarapan lah gitu ya. Udah yang penting anak udah berangkat, udah disiapin bekalnya gitu, udah sarapan anaknya ya udah gitu. Terus mau jadi langsung beraktivitas ya seperti ibu rumah tangga yang lainnya. Ini mau jadi mau bilang kepada semua ya yang sering nonton, oh sekarang udah ngebahas kasus-kasus lagi gitu ya. Jadi insya Allah mau ngebahas kasus lagi ya nanti siang insya Allah ya. Soalnya yang kasus yang Mama Jobi mau bawa ini belum sampai ke titik persidangan ya, jadinya udahlah tahan dulu gitu. Tapi gemes juga gitu ya, udah banyak banget gitu para YouTuber ataupun para TikToker juga ya yang ngebahas kasus ini ya. Terus sangat-sangat alhamdulillah sekali gitu ya. Sekarang mau jadi malah kayak titik terang gitu, yang kasusnya kayak Arya Daru, terus Muhammad Ilham Pradipta juga ya, alhamdulillah udah kebongkar semua gitu ya. Dan mudah-mudahan ya untuk Arya Daru juga nih makin titik terangnya gitu, makin banyak lah gitu ya, mudah-mudahan gitu ya. Kalau misalkan nggak ada tersangkanya ya berarti ya udah gitu. Mungkin kasusnya ya seperti yang mengakhiri sendiri. Tapi kalau misalkan udah ada titik terang lagi, banyak bukti yang menjurus ke adanya tersangka ya, mudah-mudahan secepatnya terbongkar ya. Walaupun emang biasanya ya tindakan kejahatan itu ada yang cepat terungkapnya, ada yang lama sampai belasan tahun, puluhan tahun gitu ya, tetap ada ya. Enggak cuma di Indonesia ya, di luar negeri juga sama ya untuk kasus-kasus yang seperti itu ya. Jadi mau jadi harap ya untuk bersabar lah ya untuk bunda-bunda atau kakak yang suka nontonin ya, nanti horornya lagi ada ya nanti ya. Jadi sekarang lagi fokus dulu buat anak ya, lagi UTS soalnya anaknya ya. Udah ya nih mau jadi mau sarapan dulu nih. Lihat gak tuh sarapannya nih, alhamdulillah banyak banget tuh. Nasi uduknya ini 8.000 ya, tuh kelihatan kan ya, ini 8.000. Ada telurnya, ini tahu biasanya ada jengkolnya, ini nggak ada tuh, ini ada kentang sama orek tempe nya. Dan kalau dibungkus ini tuh pasti kerupuknya sedikit ya. Ini penuh, ini 8.000 sebanyak ini, dan bikin kenyang banget. Biasa ya ini belinya di emak-emak cantik ya, yang Mama Jobi udah upload ya, emak-emak cantiknya itu yang jualan emak semua, yang ngegoreng juga, yang ngeladangin. Dan alhamdulillah tiap hari tuh rame terus emak-emaknya. Soalnya kenapa yang banyak tuh orang-orang belinya tuh gorengannya, seneng gorengannya dapet sambal kacang ya. Yuk mari makan sarapan ya. Kita harus beraktivitas, sebenarnya harus sarapan gitu. Cuman mau jadi tipe orang yang dari dulu jarang banget buat sarapan itu ya. Dan mau jadi juga mau bilang ke bunda-bunda atau kakak yang suka ngeteh ataupun ngopi gitu ya. Kalau suka kayak gitu jangan sehari tuh bisa dihitung atau ya, kalau misalkan mau ngopi atau ngeteh ya udah sehari sekali aja gitu ya, jangan terlalu berlebihan. Soalnya tubuh kita tuh sekarang ya mau juga ngerasa susah banget buat mencernanya ya, mencerna apalagi zat yang kayak zat besi kayak gitu ya, untuk penghambat banget tuh teh ya. Teh itu susah banget ya, itu dulu mau jadi sampai kena penyakit kelenjar juga ya, karena ya itu tiap pagi tuh ngeteh mulu gitu. Terus sarapannya juga jarang, ke sayur sama buah itu nggak terlalu suka, jadinya udah nggak bisa dihindari gitu ya kalau kelenjar. Terus emang awalnya tuh dari paru-paru sering banget gitu, batuk-batuk, terus pilek gitu tuh. Anaknya kalau misalkan yang sering batuk-batuk atau pilek-pilek tuh sering demam kayak gitu, berarti di tubuhnya ada sesuatu ya yang, atau kondisi badan itu kurang sehat ya. Jadi untuk anak yang sering seperti itu nih, sekarang ngurungnya ke anak yang jadi yang
kakak Ajwa itu ya, kakak Ajwa juga radang paru-paru dan jadi juga karena paru-parunya bronkitis katanya ya emang radang paru-paru itu nggak terlalu, ada sebagian orang ya atau sebagian ibu yang kurang mengerti gitu ya, radang paru-paru mah nggak bahaya kan, nggak apa kan ya, tapi mohon maaf sekali ya untuk radang paru-paru itu ya, untuk ke bayi banyak banget yang meninggal karena radang paru-paru ya. Kita jangan menyepelekan suatu cuman radang, cuman ini gitu ya. Karena kejadian ya ke mama anak-anaknya Mama Jabi juga dia didiagnosa tuh radang. Emang yang seperti itu tuh kita tidak bisa mendeteksi langsung ya apa itu kumannya seperti apa, udah masuk kemana kan kita nggak tahu, dan menjadi sumbatan di mana gitu kan kita udah nggak tahu ya gitu. Kalau Mama Jabi terjadinya di sini di ketiak. Nah kemarin juga kakak Azwa itu yang sering kayak gitu batuk pilek mulu ya, enggak sembuh dan ternyata setelah dilihat ke dokter THT, dirujuk ke dokter THT di sininya nih ada ini ya, disebutnya tuh adenoid atau polip gitu ya, banyaknya yang bilangnya polip kalau di hidungnya di sini nih. Ini jadi dioperasi, di dalam sininya ada kayak daging jadi gitu ya dioperasi, dan alhamdulillah udah mendingan, cuma sekarang masih seperti itu lagi kayak batuk pilek masih ya. Jadi takutnya tuh nih anak tuh radang paru-paru atau mungkin amit-amit kayak gitu paru-parunya udah susah gitu ya menerima kayak gitu, makanya sering banget kalau udah makan yang manis-manis seperti permen gitu dia langsung muntah ya, dimuntahin lagi gitu anaknya dia seperti itu. Dan apalagi kalau sudah sangat-sangat kemarin nih juga nih tetangga ada sampai muntah darah gitu katanya radang paru-paru itu kenapa ya katanya. Dia cerita sih kalau misalkan anaknya sering dijemput pakai mobil, nggak pernah kepanasan, intinya nggak pernah polusi, terus ada yang nyeletuk terus gini katanya, mungkin kemarin yang pramuka itu katanya mungkin bisa jadi. Nah itu dulu juga Mama Jabi juga ya waktu pas itu tuh pramuka sering nginep di sekolah, terus sering ya api unggun atau ngisep tuh si pembakaran, dan itu buat paru-paru itu kurang sehat ya untuk asap pembakaran, apalagi asap yang kendaraan ya kita juga tetap kan naik mobil juga AC-nya kan misalkan ngambil walaupun udah sudah difilter ya, tapi kan nggak tahu gitu ya si zat apa atau si CO2-nya atau CO-nya itu atau karbon yang monoksidanya itu gitu ya, yang dari luar itu kan nggak terlalu kesaring sama AC juga kan ya gitu, takutnya ya itu bisa jadi gitu walaupun mobil-mobilan gitu. Karena banyak banget faktornya ya untuk yang radang paru-paru ini ya, susah banget gitu untuk mendeteksi yang sampai apa sih penyebabnya gitu. Ternyata emang banyak banget, selain debu itu karena kedinginan ya, terus karena ya udara yang kotor, jadi nggak bisa disebutnya kan awalnya itu ISPA ya, infeksi saluran nih pernapasan atas akut ya atau atasnya. Kalau udah di sininya udah nggak bisa ketahan atau nggak bisa ada perlawanan di daerah sini gitu ya, di daerah hidung, tenggorokan, mulut atau ke sini udah nggak bisa menyaring lagi si yang kotor-kotor itu ya, jadinya langsung inilah turun ke paru-paru ya, seperti itu ya. Untuk bunda-bunda takutnya mungkin ada gejala gitu anaknya yang seperti itu, segera periksa lah. Dan kemarin kakak Ajwa tuh sempet di sininya tuh ada bengkak ya, atau kayaknya digigit apa di kelongsong merah, sama saya langsung diraba, ternyata ada benjolan kecil banget, dan alhamdulillah sekarang tuh mengecil lagi tuh benjolannya. Dikasih ini sih kayak yang anget-anget gitu, dia terus pakai ini kayak stiker gitu tapi baunya seperti minyak telon sama bau-bau balsam gitu, apa sih namanya pokoknya, pakai kayak gitu dibeliin sama ontinya gitu ya, dikasih stiker di sini nih. Nah itu juga ke anaknya Mama Jabi yang Mas Abi juga yang kecil juga dipakein itu, dan tiap tidur alhamdulillah yang tadinya suka napasnya suka susah gitu jadi rada plong lah gitu. Nah pakai itu ya, dan lebih disarankan lagi untuk minum air putih ya, jangan terlalu sering ngasih anak minuman yang manis-manis ya gitu ya. Dan ini kalau misalkan udah kejadian ke kayak anak Mama Jabi itu dia udah kayak kecanduan banget yang manis-manis ya, udah sama Jabi juga suka diomong gini, kakak kalau mau sering kayak gitu terus mau masuk rumah sakit aja, ya udah itu pilihan kakak, jangan marah lagi ke mama ngasih uang jajan itu buat kakak beli makanan, bukan buat beli yang permen gitu ya, harus bijak lah gitu. Dan sedikit demi sedikit dia juga kadang paham ya, namanya anak kecil gitu ya, umur 6 tahun atau 7 tahun nih gitu ya. Jadi seperti itu bunda-bunda ya. Dan pencegahannya ya, untuk pencegahan si penyakit paru-paru ini banyak dapat itu dari campak, kayaknya DPT juga bisa tuh ya untuk imunisasi ya. Makanya anak yang dari umur
pokoknya dari yang BCG ya awal tuh ya, baru bayi banget gitu ya BCG, pokoknya DPT yang seperti itu imunisasinya sampai 2 tahunan itu tolong dikomplitkan. Dan kemarin juga nih kakak Aju kan baru masuk SD ya, terus ada imunisasi, tolong itu di ya jangan sampai bundanya nolak gitu ya, enggak gitu, kemarin juga dikasih obat cacing juga ya begitu ya, alhamdulillah gitu ya. Jangan ya, walaupun bunda-bundanya ya katanya anaknya mungkin dikasih yang bergizi terus atau apa, kita nggak tahu bunda yang meninggal, mending atau bundanya itu jangan, Mama Jobi sih lebih bilangnya jangan takabur lah gitu ya. Kita nggak tahu gitu dari kalau ada pihak pemerintah yang menyarankan seperti itu, atau mau imunisasi, sebelum imunisasi anaknya suruh makan dulu, sarapan dulu di rumah ya, minimal ya. Kalau misalkan anaknya nggak suka makan nasi, ya udah kasih telur rebus aja gitu ya, paling anak-anak tuh suka telur rebus. Tapi kalau misalkan enggak gitu, banyak lagi ya pilihan yang lainnya gitu ya, makanan yang lainnya yang biar doyan gitu ya, itu siapkan aja gitu bunda ya. Terus baru deh gitu dia diajarkan gitu kalau misalkan lagi disuntik itu jangan tegang, lemesin. Nah alhamdulillah juga kalau kakak Ajwa itu dilemesin dan nggak ada darah sama sekali, maksudnya tuh nggak sampai bercucuran darah gitu ya. Ininya kan biasanya suka habis itu kalau tegang kan biasanya keluar darah itu malah tambah banyak. Ini alhamdulillah enggak ya. Itu untuk bunda-bunda, untuk kakak-kakak yang lainnya nih, jangan menolak imunisasi ya. Atau kalau misalkan anaknya didiagnosa seperti kekurangan atau apa gitu, atau ada yang tidak dibolehkan buat imunisasi, itu boleh gitu ya bunda, tidak atau bisa menolak imunisasi. Tapi kalau misalkan anaknya sehat, anaknya kuat gitu ya, imunnya kuat, gak apa-apa imunisasi aja ya, gak apa-apa bunda, gak apa-apa, itu sangat mencegah sekali gitu ya untuk peredaran si penyakit atau radang si paru ini, atau mencegah, sangat-sangat ya baik sekali gitu ya untuk daerah paru-paru. Dan Mama Jobi juga senang banget gitu ya udah bebas dari ya COVID gitu ya, alhamdulillah. Kita sekarang ya cuaca juga ya, alhamdulillah gitu ya, udah reda dari COVID, udah banyak yang imunisasi ya, sangat-sangat bagus sekali gitu ya. Dan sekarang ya itu untuk bunda-bundanya bawa ya anaknya ke posyandu atau ke puskesmas buat diimunisasi ya, imunisasinya yang lengkap. Dan di SD gitu ya bunda ya, ada yang sampai polio katanya anaknya jadi kayak gitu ya. Itu karena apa? Karena mungkin belum sarapan di rumahnya. Sebelum diimunisasi biasanya juga sering banget kan diumumin ini anaknya mau diimunisasi, mau ini, makanya sering-sering anaknya tahan. Apalagi kalau misalkan kayak Mas Abi tuh yang dia kurang makannya tuh susah banget gitu ya, udah kasihnya ya susu aja gitu, kasih susu yang banyak sebelum imunisasi. Nah alhamdulillah ini sekarang udah membaik juga Mas Abi ya, cuman untuk bicaranya belum lancar ya, itu aja gitu ya. Nah, jadi belajar banget gitu ya untuk anak yang kedua ini gitu, jadinya untuk edukasi juga gitu buat bunda-bundanya itu ya, jangan selalu menolak gitu ya buat di vitamin sama posyandu atau sama puskesmas gitu, udah terima aja ya. Dan cacingan juga itu ya banyak sekali gitu kasus-kasus yang sayang sekali gitu sampai terjadi ya di Indonesia atau di Jawa Barat gitu, masih banyak banget yang gitu seperti itu. Soalnya apa, emang iya kemiskinan, kita tidak bisa beli apapun gitu ya. Dan untuk yang punya uang yang banyak gitu ya, berbagi sangat-sangat diperlukan ya, boleh gitu untuk berbagi ya, jangan ditilap sendiri gitu kalau punya banyak uang ya. Nah, sampai di sini aja ya. Mau Jobi nih tadinya mau sarapan, jangan kenapa maksudnya nggak apa-apa ya. Mau Jobi nih mau sarapan dulu ya, tuh sarapan dulu yuk, bye ya. Mau Jobi mau sarapan dulu. Dan mau Jobi kalau makan muka apa sih, mulutnya itu ya sangat-sangat tidak enak dipandang ya. Ya udah ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.